Setelah mengubur hidup-hidup Lord Huang dan dua pengawalnya, Wuxiang memberitahukan Yansen bahwa ia akan segera pulang ke ibu kota Wu, dikarenakan saat ini negaranya sedang akan berperang dengan kerajaan Jidao. Apalagi orang-orang di negaranya saat ini sedang tidak bisa menggunakan kultivasinya dan harus menghadapi kerajaan Jidao yang mana memiliki kemampuan mengubah Qi menjadi naga. Jadi sudah pasti Wuxiang khawatir dengan keadaan ayahnya. Dan setelah mendengar di sana ada pengguna kemampuan merubah Qi menjadi naga, Yansen lantas menawarkan dirinya untuk membantu. Wuxiang masih merasa bahwa skill-skill yang dimiliki Yansen masihlah kurang. Jadi ia akan mengajarkan satu jurus lagi jika Yansen ingin mengikutinya. Jurus yang akan diajarkannya adalah jurus memanggil Raja Neraka. Dan mata Yansen pun berbinar-binar karena saking semangatnya. Saking semangatnya, Yansen lalu meremas lengannya Wuxiang, kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya sembari meminta agar segera mengajarinya. Wuxiang yang merasa malu tubuhnya dipegang Yansen lantas segera melepaskan diri dan meminta Yansen menghentikannya. Yang mana hal itu lalu malah hanya membuat Yansen kebingungan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan kereta kuda yang lewat. Dan setelah meminta Pak Kusir agar segera mengantarkan mereka ke ibu kota Wu, Pak Kusir pun langsung bersedia karena meskipun jauh, Wuxiang bersedia memberinya harga yang setimpal. Di dalam kereta, Yansen yang sudah tidak sabar dengan jurus yang Wuxiang akan ajarkan. Kemudian Wuxiang menjelaskan bahwa jurus kali ini tidaklah seperti jurus memperbanyak tubuh seperti sebelumnya. Untuk mempelajari jurus tersebut, Yansen diharuskan untuk pergi ke dunia immortal terlebih dahulu dan lalu membuat kontrak. Sosok Raja Neraka ada yang memiliki tubuh setinggi puluhan ribu meter dan mereka memiliki tekanan yang sangatlah menakutkan. Sedangkan untuk saat ini, Jenderal Chen yang merupakan orang terkuat di negara Wu hanya bisa mensummon Raja Neraka setinggi 8.000 meter. Yansen yang kemudian terkagum-kagum dengan cerita tersebut, Wuxiang lalu segera akan melakukan sesuatu agar Yansen bisa melihatnya sendiri. Meskipun Wuxiang belum bisa memanggil Raja Neraka, namun ia bisa membuka jalan menuju dunia immortal untuk membawa Yansen ke sana. Wuxiang lalu membuat formasi Giant Spirit. Formasi itu selain digunakan untuk memanggil Raja Neraka, juga bisa digunakan untuk pergi ke dunia mereka. Dan beberapa saat setelah formasi diaktifkan, tiba-tiba muncul bayangan hitam di dalam ruangan kereta dan dalam sekejap, Yansen beserta Wuxiang telah berpindah tempat ke dunia immortal. Sesampainya di sana, Yansen langsung terkagum-kagum pada jurang yang sangat dalam di hadapannya. Hanya saja, Wuxiang memberitahukan bahwa itu bukanlah jurang, melainkan sebuah jejak langkah kakinya Raja Neraka. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat tinggi besar di belakang mereka dan hampir saja menginjak mereka berdua. Yang ternyata itu adalah salah satu sosok Raja Neraka. Namun Raja Neraka yang tidak menyadari adanya mereka lalu hanya pergi begitu saja. "Tuan Raja Neraka, aku dari kerajaan Wu. Aku kemari untuk membuat kontrak denganmu," teriak Wuxiang. Ada manusia? Maafkan aku. Tetapi bos telah memerintahkan bahwa tak akan ada lagi kontrak untuk orang-orang dari negaramu. Jawaban dari Raja Neraka sontak membuat Wuxiang terkejut. Hanya saja beda cerita dengan Yansen. Itu benar-benar keren. Setelah hari ini, mereka semua akan menjadi milikku. Yansen, apa yang baru saja kau katakan? Kau pernah bilang ada cara lain untuk mereka, kan? Ngomong-ngomong, apa dunia ini sudah berbeda dengan duniamu? Iya, tempat ini sudah berbeda. Raja Neraka segera mengambil sikap antisipasi setelah mendengar perkataannya Yansen. Tempat ini sudah berada di luar pengawasan masterku. Aku sudah bisa bersenang-senang sekarang. Melihat tindakan Yansen yang mulai agresif, Raja Neraka kemudian menarik pedangnya dan lalu tak segan-segan menyerang Yansen. Hanya saja Yansen yang saat ini sudah berada tepat di hadapan wajahnya Raja Neraka. Yansen pun langsung meninju wajah Raja Neraka sampai mendelep dan berhasil menjatuhkannya begitu saja. Mana selanjutnya? Ucap Yansen yang masih belum puas bersenang-senang. Dan Wuxiang pun hanya bisa ternganga melihat tindakannya Yansen. Beberapa saat kemudian, Raja Neraka yang sebelumnya dihajar Yansen lalu melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya. Bosnya itu ternyata adalah seorang ratu dari para Raja Neraka.
Mereka melaporkan hasil investigasi bahwasanya manusia yang menyerang itu sepertinya bukanlah berasal dari negara Guo. Karena kebanyakan orang-orang Guo tak ada yang bisa menggunakan teknik kultivasi immortal. Kemudian Yansen pun tiba di tempat mereka berkumpul. Terlihat Yansen saat ini benar-benar sangat bersemangat karena melihat ada banyak sekali raja neraka di hadapannya. Namun, lain halnya dengan Wuxiang. Dia yang ketakutan langsung menggali tanah dengan tangannya dan lalu menyembunyikan diri di dalamnya. "Hei, kau yang duduk di kursi. Aku kesini untuk membuat kontrak denganmu. Ayo bermain," ucap Yansen kepada ratu mereka. "Hahaha, maafkan aku, orang dari kerajaan Wu. Tapi kami tak lagi membuat kontrak dengan orang-orangmu. Kalian telah menyerah dalam pelatihan immortal dan malah memilih mempelajari teknik yang aneh. Sekarang, seseorang sedang akan menghancurkan negaramu. Jadi kami, dunia bawah, tak akan lagi bekerja sama dengan orang-orang bodoh sepertimu. Hei, aku bukanlah dari kerajaan Wu. Lagian kan, masih ada cara yang kedua. Aku kesini untuk bertarung dengan kalian." "Kau, dasar bajingan kecil!" Yansen pun langsung menerjang ke arah Ratu Neraka. Raja Neraka di sekitar lantas segera bergerak untuk menghentikan Yansen dengan cara membentuk barikade menggunakan tubuh mereka. Namun usaha mereka tidak menakuti Yansen, dan Yansen malah memukul mereka hingga semua Raja Neraka yang membentuk dinding penghalang pun langsung terhempas semuanya. Ratu Neraka sontak terkejut melihat kekuatannya Yansen, sedangkan Raja Neraka yang lain juga mulai turun tangan untuk menyerang Yansen. Bertubi-tubi mereka menyerang Yansen, namun semua serangan itu gagal mengenainya dan malah hanya memotong gunung-gunung di sana. Tiba-tiba Yansen melesat ke udara dan ia pun langsung mengumpulkan energi Qi dan membentuknya dalam jumlah yang sangatlah banyak, yang kemudian semakin membuat Ratu dan Raja Neraka semakin tercengang melihatnya. "Saksikanlah pertunjukan kembang apiku!" Ahahaha. Yansen melemparkan semua bola energi yang ia kumpulkan, yang kemudian membuat banyak Raja Neraka terkena ledakan tersebut. Sedangkan Wuxiang yang sedang bersembunyi, dia benar-benar tercengang. Melihat kekuatan yang dilancarkan Yansen adalah kekuatan dengan energi yang tak terbatas. Bola energi masih terus dilemparkan Yansen tanpa henti, dan terus membuat Raja Neraka di sekitarnya terhempas. "Hei, jika kau sekuat ini, seharusnya tak perlu lagi untuk mensummon kami. Apa kau sudah kehilangan akal?" kata Ratu Neraka. Namun Yansen yang pada dasarnya bukan orang yang mau mendengarkan ucapan orang lain, saat ini memang dirinya telah kehilangan akal dan semakin menggila hingga membuat dunia tersebut benar-benar berantakan dibuat Yansen. Atas perintah dari Ratu Neraka, semua Raja Neraka mulai berkumpul untuk bersama-sama mengeluarkan monster yang akan menghancurkan dunia mereka. Jumlah Raja Neraka yang berkumpul dari seluruh dunia tersebut ternyata sangatlah banyak. Bahkan saking banyaknya, Yansen kini mulai berpikir bahwa ia takkan mampu menghadapi mereka semua satu persatu. Namun, itu jika Yansen hanyalah seorang diri. Yansen kemudian menggunakan jurus menggandakan diri, yang membuat tiruannya kini muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Aku akhirnya menyadari kenapa masternya tidak mengajarinya jurus apapun. Jika aku mengetahuinya, mungkin aku juga tak akan mengajarinya, ucap Wuxiang dengan penuh sesal. Jurus berubah Qi menjadi naga level kedua. Bola energi yang sangat besar lalu mulai terbentuk. Hanya saja jurus itu tidak hanya digunakan oleh satu Yansen saja, melainkan seluruh tiruannya Yansen juga menggunakan jurus yang sama. Ratusan bola energi yang sudah seperti ratusan matahari melayang di atas langit dunia tersebut. Ratu Neraka dan para Raja Neraka saat ini benar-benar sudah sangat ketakutan dibuatnya. Namun, Yansen sudah terlanjur menggila. Tanpa segan-segan langsung melemparkan semua bola energi, membuat dunia bawah area luar yang sebelumnya tenang menjadi dunia yang dipenuhi ledakan selayaknya sedang dilanda hujan bom atom. Dan singkat cerita, setelah serangan Yansen berhenti, kini yang terlihat hanyalah ratusan Raja Neraka yang bergelimpangan tak berdaya. Dan Ratu Neraka sendiri meminta Yansen untuk berhenti karena dirinya akan menyetujui kontrak dari Yansen. Seharusnya tak akan menjadi seperti ini jika kalian menyetujuinya dari awal. Setidaknya kalian tidak akan dipukuli sampai seburuk itu,
ucap Yansen yang kemudian semuanya menganggap bahwa itu hanyalah omong kosongnya saja. Ratu Neraka kemudian memberikan surat perjanjian kontrak yang mana harus ditandatangani Yansen. Dengan surat perjanjian kontrak yang kini sudah ditandai cap jempolnya Yansen, maka dengan begitu secara resmi Yansen telah mengontrak mereka semua. Jika kekuatanmu saja sudah jauh dari kata normal seperti itu, mengapa kau masih ingin memanggil kami? Apa kau sedang ingin melindungi kami, ataukah sekedar menjadikan kami sebagai maskot? Tanya Ratu Neraka. Namun, Yansen lalu hanya menjawab, "Ya, aku hanya menyukai jurus-jurus." Baiklah, aku mengerti. Semua Raja Neraka, berlututlah di hadapan Raja baru kita. Anda telah memperoleh pencapaian tertinggi di dunia bawah. Maka mulai hari ini, Anda adalah master kami. Kami akan setia melayanimu dan bahkan seluruh generasimu di masa mendatang. Dan begitulah, Wuxiang pun kini harus menerima kenyataan bahwa sumber daya kerajaan Wu kini telah diambil alih oleh Yansen seluruhnya. Dan singkat cerita, pada malam harinya, dengan sukacita para Raja Neraka memasakkan makanan-makanan lezat untuk raja baru mereka. Dan di saat itu juga, Yansen beserta Wuxiang baru mengetahui bahwa ternyata Raja Neraka bisa merubah ukuran tubuhnya menjadi kecil. Di tengah-tengah acara makan-makan mereka, tiba-tiba Yansen dan Wuxiang mendengar suara keributan serta diikuti dengan suara permintaan tolong. Yang ternyata suara itu berasal dari suatu tempat bernama Kota Peng. Kota itu diserang oleh orang-orang dari kerajaan Jidao. Bangunan-bangunan dibakar serta para wanitanya dibawa pergi oleh mereka. Yansen lantas secepat mungkin menuju kota tersebut, dan sesampainya ia di sana, Yansen pun langsung menghajar semua orang yang menyerang kota Peng. Hingga akhirnya Yansen berhasil menyelamatkan para wanita yang akan diculik oleh mereka. Wanita yang diselamatkan Yansen lalu menjelaskan bahwa kota Peng ini masuk ke dalam areanya kerajaan Wu. Jadi kerajaan Jidao mulai mengawali perang dengan menyerang kota Peng terlebih dahulu. Wuxiang langsung khawatir dengan keadaan ayahnya, jadi ia meminta Yansen agar segera menuju ke kerajaan sebelum kerajaan benar-benar diruntuhkan oleh musuh. Mereka berdua pun lalu segera pergi menuju kerajaan Wu. Namun di tengah perjalanan, mereka melewati gerbang pertahanan kota Peng dan menyaksikan bahwa kota Peng saat ini sedang digempur habis-habisan oleh musuh. Hanya saja Yansen dan Wuxiang merasa heran dengan alat yang digunakan musuh untuk menyerang. Yang ternyata para musuh menggunakan senjata perang berupa kendaraan tank dan juga pesawat tempur. Dengan mudahnya tank-tank tersebut membombardir dinding pertahanan, sedangkan seniman bela diri yang tak mengerti musuh apa yang mereka lawan, mereka hanya bisa menyerang tank-tank tersebut menggunakan teknik bola api. Meskipun pada akhirnya usaha mereka hanyalah sia-sia karena tank-tank tersebut juga dilengkapi shield pelindung. Sedangkan dari udara pun tak kalah mematikan karena pesawat tempur dapat dengan bebas menjatuhkan bom-bom mereka untuk menghancurkan kota. Dan di balik penyerangan tersebut ternyata didalangi oleh seorang pria, yang mana pria itu merupakan orang yang berisekai ke dunia tersebut dan memiliki ambisi untuk merubah dunia kultivasi tersebut menjadi sebuah dunia modern. Dan saat ini usaha perubahannya itu sudah mencapai 80%. Pria isekai dengan Yansen mulai saling menatap, mulai teraut ekspresi kesal pada wajahnya Yansen. Namun ketika Yansen ingin maju untuk memberi pelajaran kepada mereka, tiba-tiba niatnya dihalangi oleh Wuxiang. Wuxiang khawatir jika mereka ikut ke dalam pertempuran yang terjadi di tempat itu. Mungkin saja di waktu yang sama kerajaan Wu juga sudah diruntuhkan. Jadi Wuxiang meminta Yansen agar segera pergi ke kerajaan terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, dengan menahan emosinya, Yansen lantas melanjutkan perjalanannya menuju ke kerajaan Wu. Kerajaan Jidao meluncurkan serangan secara terbagi-bagi. Jika kita memfokuskan menghadapi salah satu dari mereka, maka yang lainnya akan mencapai ibu kota. Ayah saat ini pasti sudah sangat kelelahan, ucap Wuxiang yang sangat cemas dengan keadaan ayahnya. Meskipun rasa cemasnya itu sebenarnya hanyalah hal yang percuma, karena ayahnya atau raja dari kerajaan Wu saat ini malah sedang bersenang-senang mandi bersama dengan beberapa wanita.
Prajurit kerajaan yang mencari-cari keberadaan raja sangatlah terheran-heran setelah mengetahui sang raja malah sedang bersenang-senang dengan para wanita di saat keadaan yang sangat genting seperti ini. Prajurit itu lantas menyalahkan pelayan atas apa yang terjadi pada raja. Namun pelayan itu hanya menjawab bahwa ia tak tahu apa-apa dan raja melakukan hal itu atas kehendaknya sendiri. Meskipun sebenarnya pelayan itu ternyata adalah mata-mata musuh, dan dia juga yang telah memberikan obat-obatan kepada raja sehingga raja bersikap seperti itu, dengan tujuan agar ia tidak tahu bahwa di garis depan saat ini sedang akan mengalami kehancuran. Mulai terjadi kepanikan di antara para prajurit dalam merencanakan strategi. Hal itu dikarenakan musuh membagi kekuatan ke dalam beberapa pasukan dan menyebar mereka di beberapa titik berbeda. Sedangkan, mengingat jumlah prajurit kerajaan Wu tidaklah banyak, ditambah lagi banyak di antara mereka yang sudah tidak bisa lagi menggunakan kultivasi mereka, membuat para prajurit semakin kebingungan mengenai hal apa yang akan mereka lakukan. Hingga akhirnya datanglah Jenderal Chen ke tempat mereka dan langsung menanyakan keberadaan raja. Namun prajurit yang tidak berani memberitahukan yang sebenarnya lantas hanya mengatakan bahwa sang raja masih berada di ruangannya dengan beberapa urusan bisnisnya. Jenderal Chen lantas heran karena bagaimana bisa raja masih mengurus hal-hal seperti itu di tengah-tengah keadaan perang seperti ini. Kemudian datang prajurit lain melapor pada jenderal. Ia memberitahukan jenderal bahwa sang putri telah kembali. Ternyata, sang putri yang dimaksud adalah Wuxiang. Wuxiang dan Yansen telah tiba di kerajaan Wu. Wuxiang yang ternyata adalah keponakan dari Jenderal Chen langsung memeluk Jenderal Chen selayaknya anak kecil. Dan hal itu membuat jenderal terheran-heran, karena meskipun Wuxiang telah mengembara selama setahun, ternyata ia masihlah kekanak-kanakan. Sembari menangis, Wuxiang lalu melaporkan hasil pencariannya, bahwasanya salinan jurus merubah ki menjadi naga yang diterima adalah palsu, dan mempelajari jurus itu hanya akan membuat penggunanya tidak lagi bisa untuk berkultivasi. Musuh juga telah merencanakan hal itu sejak lama, jadi Wuxiang sangat sedih karena saat ini sudah banyak prajurit yang menjadi korban. Jenderal Chen yang juga sudah mengetahui hal itu lalu meminta Wuxiang agar tak perlu bersedih karena Jenderal Chen sendiri belum pernah mempelajari jurus tersebut, jadi ia masih bisa berkultivasi. Setelah Wuxiang tenang, jenderal lalu bertanya mengenai identitas bocah yang Wuxiang bawa. Wuxiang lalu memperkenalkannya bahwa dia adalah Yansen, seorang teman yang telah banyak membantunya ketika di perjalanan. Wuxiang juga memberitahukan jenderal bahwa ia telah menemukan cara untuk mengalahkan kerajaan Jidao, yaitu dengan mengandalkan kekuatan Yansen yang mana ia sangatlah kuat, dan juga merupakan orang yang menciptakan jurus merubah ki menjadi naga. Jenderal lalu memandang dengan tatapan tak percaya ke arah Yansen, karena yang ia lihat dari Yansen hanyalah sekedar bocah ingusan yang tak tahu apa-apa. Jenderal Chen yang tak percaya lantas berkata bahwa ia tak akan membiarkan anak-anak untuk bermain-main di medan pertempuran. Lagi pula baginya jurus merubah ki menjadi naga hanyalah sebuah trik, jadi musuh tetap tak akan bisa mengalahkan mereka. Selain itu, para prajurit dilahirkan untuk melindungi para wanita, anak-anak, dan orang tua dengan nyawa mereka. Terkadang di dalam perang, tidak bisa menggunakan sihir, senjata, ataupun teknik adalah hal yang biasa. Dan Jenderal Chen pun lalu meminta seorang prajurit untuk mengantarkan Tuan Putri menuju ruangannya untuk beristirahat. Melihat si bocil Yansen masih ada di depannya, Jenderal juga meminta prajurit lain untuk mengantarkan Yansen ke ruangan untuknya beristirahat. Beberapa saat kemudian di ruangannya Yansen, beberapa pelayan kini sedang melayani Yansen untuk memandikannya. Hingga kemudian Tuan Putri Wuxiang pun datang. "Yansen, kamu jangan banyak bergerak. Mereka hanya sedang akan memandikanmu," ucap Wuxiang yang kemudian membuat Yansen menolehkan pandangannya. "Hei, kamu siapa? Aku ini baru pergi beberapa menit. Apa kau tidak mempunyai otak? Kalau kau tidak mengenali penampilanku, seharusnya kau kan masih bisa mengenali suaraku. Dasar idiot," ucap Wuxiang dengan kesal. "Oh, itu kamu? Aku kira saudara perempuan yang lain. Lalu, kenapa kau mengenakan pakaian wanita?" Dan Wuxiang pun langsung menyembur karena saking herannya Yansen belum mengetahui bahwa Wuxiang adalah seorang wanita.
Wuxiang yang heran sekaligus kesal lantas ingin memukuli Yansen. Untungnya para pelayan di sana menahan Wuxiang agar tidak berkelahi. Wuxiang lalu meminta semua pelayan agar keluar dari ruangan itu karena ia sendirilah yang akan memandikan Yansen. Dan para pelayan pun segera beranjak pergi sembari tersenyum karena mereka ingin membiarkan Tuan Putri agar berduaan saja dengan Yansen. Sedangkan di dalam kamar mandi, kini hanya ada Yansen dan Wuxiang saja di sana. Yansen, hari ini aku akan mengajarimu apa itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Cepat, lepaskan pakaianmu. Iya, cukup katakan lepaskan pakaianku saja. Kenapa kau harus marah-marah seperti itu? Yansen mulai melucuti pakaiannya. Wajah Wuxiang kini mulai memerah karena malu dengan apa yang dilihatnya dan juga malu atas apa yang akan dilakukannya. Karena Wuxiang sendiri juga ikut melepaskan pakaiannya di hadapannya Yansen. Dan Yansen pun juga sangat terkejut melihat tubuh Wuxiang yang terlihat berbeda. Sedangkan di tempatnya raja, apa? Putri membawa bocah liar ke kamar mandi untuk mandi bersama dengannya, ucap raja yang shock setelah menerima laporan dari para pelayan. Dan raja pun langsung bergegas pergi untuk menghentikan mereka. Di kamar mandi, Yansen dan Wuxiang kini sudah memasuki bak mandi. Yansen, jangan banyak bergerak, pinta Wuxiang. Hah? Memangnya kenapa? Jawab Yansen dengan lugunya. Dan beberapa saat kemudian, sembari terengah-engah, akhirnya raja sampai di depan kamar mandi. Ia mengintip terlebih dahulu lewat celah-celah pintu dan lalu, hentikan! Perintah raja. Namun, raja pun lalu terdiam karena yang dilihatnya Wuxiang dan Yansen kini masih berpakaian. Hanya saja, raja juga heran melihat wajahnya Yansen yang penuh dengan bekas kecupan bibir. Raja lantas menanyakan apa maksud dari tindakannya Wuxiang, dan Wuxiang hanya menjawab bahwa ia tidaklah melakukan apa-apa. Dan begitulah, Yansen pun kini mulai bisa membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Dan saat itu juga, secara bertahap Yansen mulai memasuki masa pubertasnya. Tempat lalu berpindah ke ruangan istana saat ini. Setelah usaha tanpa lelah dari Jenderal Chen dan para prajuritnya, akhirnya mereka mulai bisa mengembalikan area teritori di sisi selatan yang sebelumnya direbut musuh. Dan sekarang membutuhkan lebih banyak prajurit lagi agar segera bisa mendorong musuh keluar. Namun beberapa penasihat kerajaan menolak permintaan itu. Karena saat ini banyak prajurit yang sudah kehilangan kultivasinya, jadi mereka meminta agar berdamai saja dengan pihak musuh. Dan di saat itu juga, Wuxiang bersama dengan Yansen yang wajahnya masih dipenuhi bekas kecupan bibir datang untuk menemui pertemuan tersebut. Namun di tengah-tengah perdebatan antara beberapa orang yang memilih jalur damai dan memilih untuk berperang, sang raja malah terlihat seolah-olah tidak peduli dengan hal itu. Dan sikap raja benar-benar membuat Wuxiang terheran-heran, karena seingatnya ayahnya itu tidaklah seperti itu. Mendengar keputusan raja, Jenderal Chen lantas kembali memberitahukan raja bahwa mereka semua telah berhasil sampai sejauh itu. Dengan kondisi moral musuh yang saat ini sedang turun, jadi akan sangat merugikan jika tidak memanfaatkan kondisi tersebut. Dan untuk menambah keyakinan raja atas kondisi saat ini, Jenderal Chen kemudian memanggil seorang ahli untuk membantu menjelaskan. Orang ahli yang dipanggil ternyata adalah Raja Neraka. Raja Neraka kemudian memberitahukan raja bahwa dirinya telah berhasil menghancurkan semangat hidup pasukan kerajaan Jidao. Jadi situasi akan menjadi lebih sulit jika sampai menunggu kekuatan mereka kembali. Dan bisa dikatakan juga bahwa saat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyerang. Raja tampak mengangguki kepala seraya menuruti permintaan Raja Neraka. Melihat hal itu, mata-mata kerajaan Jidao yang saat ini menyamar menjadi pelayannya raja, lantas berpikir bahwa tidak boleh diam saja, karena ia tahu akan sangat berbahaya bagi kerajaan Jidao jika sampai mereka diserang saat ini. Pelayan itu kemudian membisiki raja bahwa saat ini pihak musuh telah mengetahui seberapa besar kekuatan kerajaan Wu. Jadi lebih baik agar sekarang berdamai dan membiarkan semua orang bermain game bersama-sama. Dan raja malah terlihat sangat tertarik atas saran bermain game itu. Ia pun langsung memberikan keputusan lagi bahwa ia tetap tak ingin menyerang balik dan memilih untuk berdamai saja.
Jenderal terkejut lagi mendengar keputusan tersebut dan ia juga mulai terlihat kesal karena walau bagaimanapun itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apalagi kerajaan Jidao telah banyak menghabisi orang-orang kerajaan Wu. Jadi dipastikan mereka juga akan kembali untuk membunuh orang-orang Wu jika kekuatan mereka sudah kembali lagi nanti. Raja kembali ragu atas keputusannya. Pelayan pun kembali merayu raja dengan memberikan sebuah stick game dan juga mengatakan bahwa ia memiliki banyak teknologi baru, buku-buku cerita novel, dan bahkan game virtual reality yang mana raja nanti akan bisa bermain-main untuk menguasai dunia. Dan hal itu lagi-lagi berhasil menghasut Raja Wu bahwa ia tak ingin berperang. Lagi pula menurutnya hal itu akan menghabisi banyak biaya. Jenderal Chen dan juga Raja Neraka benar-benar tak habis pikir akan pikirannya raja. Begitu juga dengan Wuxiang, karena Wuxiang yakin jalan berdamai artinya dia juga harus menikah dengan orang dari kerajaan Jidao, dan ia tak ingin hal itu terjadi. Wuxiang lantas memohon pada Yansen agar menolongnya. Lagi pula ia juga pernah menunjukkan seluruh tubuhnya kepada Yansen. Jadi Wuxiang tak ingin jika ia sampai menikah dengan orang lain. Yansen masih belum mengerti mengenai dengan cara apa ia bisa membantu. Dan di saat Wuxiang mengatakan bahwa ia ingin agar Yansen membalas perbuatannya kerajaan Jidao, dengan cepat Yansen langsung menghilang dari hadapannya Wuxiang dan langsung menumbuk kepala pelayannya raja begitu saja. Hal itu sontak membuat semua orang yang ada di tempat itu sangatlah terkejut. Selain itu, Yansen juga merebut stick game yang pelayan tadi bawa sembari berdiri di atas mejanya raja dan lalu berkata, "Semuanya, dengarkan aku. Aku akan memimpin pertarungannya." Kemudian, stick game yang ia pegang pun dihancurkan begitu saja. Raja benar-benar sangat terkejut dengan sikapnya Yansen. Para penatua kerajaan juga memberikan perintah agar segera melindungi raja. Raja Neraka hanya terdiam melihat Yansen, sedangkan Jenderal Chen, ia masih ternganga. Hal itu karena ia tak mengetahui apa yang telah terjadi. Apalagi dengan tingkatannya saat ini, ia bahkan tak bisa melihat pergerakannya Yansen tadi. Hingga saat Raja Neraka berkata bahwa mereka semua sangatlah beruntung, sontak hal itu semakin membuat Jenderal Chen tak mengerti. Apalagi ketika Raja Neraka mulai membungkuk sembari mengucapkan salam kepada Yansen yang Raja Neraka panggil sebagai master. "Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Aku sudah di sini," jawab Yansen kepada Raja Neraka, yang sontak membuat semua orang di tempat itu sangatlah terkejut. Raja Neraka langsung pergi dari tempat itu, meninggalkan Jenderal Chen begitu saja. Semua prajurit pun mulai ketakutan terhadap Yansen. Sedangkan Wuxiang, "Yansen, turunlah dari meja, itu tidak sopan," perintah Wuxiang, yang lalu Yansen pun turun dari meja. Jenderal Chen benar-benar penasaran, dari mana sang putri bisa menemukan orang macam itu. Sedangkan Raja Wu yang telah terbebas dari hasutan pelayannya, ia pun langsung mengumumkan deklarasi perang terhadap kerajaan Jidao dan meminta semuanya agar bersama-sama merebut kembali tempat-tempat yang direbut mereka. "Jadi, sepertinya ayahmu sudah tercerahkan," ucap Yansen. "Sebenarnya ayahku memang selalu seperti itu. Tadi itu, dia hanya sekedar terhasut oleh orang jahat." Kemudian datang Jenderal Chen mendekati Wuxiang. "Keponakan, bagaimana kamu bisa bertemu dengan pria ini?" tanya Jenderal. Ketika aku sedang melakukan investigasi, tanpa sengaja aku bertemu dengannya," jawab Wuxiang yang malu menjawab bahwa ia bertemu dengan Yansen ketika dia sedang buang air. Jenderal Chen kemudian menawari Yansen agar bisa memimpin pasukan yang berjumlah ratusan ribu orang. Dan Yansen pun langsung bersemangat karena menurutnya itu akan sangat menyenangkan. Dan singkat cerita, Yansen pun kini sudah bersiap menuju medan perang dengan mengenakan jirah perangnya. Ratusan ribu pasukan kerajaan sudah berbaris rapi untuk bersiap berangkat menuju ke medan perang. Meskipun para pasukan saat ini terlihat sedang keheranan karena sosok jenderal yang akan memimpin mereka adalah Jenderal Yansen, yang mana ia terlihat masih seperti anak-anak. "Aku tak perlu menjelaskan lagi mengapa kami tiba-tiba mengirimkan lebih banyak pasukan ke garis depan. Kerajaan Jidao secara brutal telah menghabisi orang-orang kita dan merebut tanah kita. Kita berkumpul untuk menuju ke garis depan agar bisa menunjukkan pada mereka
bahwa kerajaan kita bukanlah orang-orang yang bisa mereka permainkan. Kita akan membuat mereka membayarnya. Sekarang, sebelum kita pergi, aku menunjuk seseorang yang akan menjadi pemimpin pasukan sektor kanan. Pasukan sektor kanan adalah pasukan yang terdiri dari 800.000 kultivator yang akan berada di bawah komando Jenderal Yan. Dia terlihat lebih muda dibandingkan keponakanku, tapi dia sudah menjadi pemimpin. Hei, kecilkan suaramu. Apa kau mau masuk ke pengadilan militer? Ini menyenangkan. Semuanya, maju! Dan seluruh pasukan mulai berangkat menuju ke garis depan. Terlihat ada Wuxiang di sisinya Jenderal Chen. Ia meminta izin pada jenderal agar diperkenankan ikut ke garis depan juga. Namun permintaan Wuxiang langsung ditolak oleh Jenderal Chen. Bahkan meskipun Wuxiang mengatakan bahwa Yansen pasti akan melindunginya, Jenderal Chen tetap tak mengizinkannya untuk pergi. Sedangkan di antara para pasukan, terlihat Jenderal Yansen sedang rebahan di atas tandu sembari dikipasi oleh pelayannya. Tuan menantu raja, bagaimana? Apakah ini nyaman? Tanya pelayan. Kamu hebat. Aku akan menjadikanmu jenderal nanti, ucap Yansen, yang kemudian ucapan dan kelakuan Yansen itu membuat Jenderal Chen tak habis pikir melihatnya, dan ia juga mulai merasa menyesal atas keputusannya. Dan dari sikap Yansen itu, Jenderal Chen kemudian memberitahukan Wuxiang bahwa sudah jelas terlihat Yansen pasti tak akan bisa melindunginya. Jadi ia meminta Wuxiang untuk melupakan keinginannya untuk ikut ke garis depan. Dan barisan panjang para pasukan yang terdiri dari 800.000 prajurit terus melangkah menuju garis depan. Meskipun di antara para prajurit mereka mulai cemas dan berpikir bahwa nasib mereka benar-benar akan berakhir. Karena terlihat jenderal mereka tidak kelihatan memiliki beban sama sekali. Sedangkan di garis depan, di pusat perkemahan pasukan tentara Kerajaan Wu, terlihat salah seorang prajurit sedang melaporkan pada pimpinannya bahwa ia telah mengumpulkan 1,6 juta prajurit di kedua sisi ibu kota, dan pimpinannya itu ternyata adalah seorang wanita. Namun pimpinannya itu tahu bahwa masih ada hal lain yang harus dilaporkan. Ia pun memaksa anak buahnya itu untuk menjelaskan. Dan dengan ragu-ragu, prajurit itu lalu memberitahukan bahwa itu adalah mengenai suaminya Tuan Putri, si menantunya raja. Dan pimpinannya yang langsung mengerti lantas kesal, karena bagaimana bisa bocah seperti dia dijadikan pemimpin bagi 800.000 kultivator untuk menuju pertempuran. Dan baginya, itu benar-benar sudah sangatlah gila. Tempat berpindah ke posisi pasukan sektor kanan yang dipimpin Yansen. Di dalam sebuah tandu yang membawa Yansen, terlihat Yansen malah sedang asyik sekali bermain-main dengan mainan yang diberikan pelayannya. Sedangkan di luar ada seorang prajurit yang terbang dari garis depan yang datang untuk melihat kondisi pasukan sektor kanan. Hanya saja sesampainya di sana, orang itu malah terkejut karena melihat para prajurit dari pasukan sektor kanan sedang bermalas-malasan. Dia yang kemudian marah-marah karena pantas saja mereka tak sampai-sampai di garis depan. Salah satu prajurit lantas menjelaskan apa yang terjadi, bahwa selama beberapa hari ini, jenderal kecil mereka hanyalah sibuk bermain-main dengan para prajurit. Selama 7 hari ini, hanya dihabisi untuk melayani jenderal untuk bermain-main, dan bisa mencapai jarak sejauh 10 mil saja, sudah bisa dikatakan sangatlah beruntung. Prajurit dari garis depan yang terkejut setelah mendengar apa yang telah terjadi, kemudian bertanya apa yang sedang ditulis oleh para prajurit. Dan ternyata mereka sedang menuliskan kata-kata pesan terakhir mereka. Dikarenakan mereka sudah pasrah bahwa kali ini nasib mereka benar-benar telah berakhir. Pasukan Yansen pun meneruskan perjalanan mereka dengan sangat lambat. Tanpa mereka sadari ada 2 orang yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. 2 orang itu merupakan pengintai dari kerajaan Jidao yang bertugas untuk mengintai pasukan sayap kanan. Dan setelah mereka melihat ada kesempatan untuk menyerang, salah satu dari mereka lantas segera melaporkan apa yang dilihatnya menggunakan sebuah HT. Dia meminta agar segera meluncurkan rudal pembersih. Laporan itu diterima oleh pasukan rudal dan persiapan penyerangan pun segera dilakukan. Di suatu tempat berjarak 10.000 km dari iring-iringan pasukannya Yansen,
terlihat beberapa truk pengangkut misil sedang melakukan persiapan peluncuran rudal. Tak berapa lama kemudian, senjata-senjata itu pun ditembakkan. Beberapa rudal pun telah ditembakkan ke arah pasukannya Jansen, berpuluh-puluh jumlahnya dan saling berterbangan memenuhi langit. Puluhan rudal itu pun terus meluncur ke arah sasaran yang telah ditargetkan. Rudal-rudal itu terus melesat dan semakin dekat ke arah sasaran. Salah seorang anggota pasukan Jansen terlihat berlari panik sambil berteriak kalau ada musuh yang datang menyerang. Dia melaporkan dari garis depan bahwa ada banyak sekali pasukan musuh yang datang menyerang. Mendengar hal itu, Jansen segera menghentikan permainannya dengan sang pelayan. Lalu dia menanyakan pendapat dari pelayannya itu. Namun, bukannya memberikan jawaban, pelayan itu malah nampak sangat ketakutan. Jansen menenangkannya dan memerintahkan untuk membunuh saja semua penyerang itu. Sebuah perintah yang sangat mengejutkan bagi sang pelayan. Sementara itu, di dalam istana kerajaan Jidao, terlihat sang penasihat raja tengah mendengarkan raja yang sedang memarahi seorang perwira pasukannya. Raja kelihatan kecewa dengan apa yang telah dicapai pasukannya, dan menurutnya mereka benar-benar tidaklah berguna. Meskipun dengan banyaknya teknologi yang mereka gunakan, pasukannya tetap saja kalah dari sekelompok orang yang tidak bisa berkultivasi. Sang penasihat yang juga merupakan seorang isekai lalu berusaha menenangkan raja. Dia mencoba menjelaskan kalau pasukannya telah terlena dengan sokongan teknologi yang mereka gunakan sehingga membuat mereka arogan. Dan menurutnya, selama mereka masih bisa menjaga jarak, dia yakin musuh tak akan bisa menang. Perwira yang dimarahi tadi terlihat sangat berterima kasih dengan pembelaannya sang penasehat. Lalu raja menanyakan kabar bagus apa yang akan dilaporkan oleh sang perwira. Perwira itu pun melaporkan kabar yang diperolehnya dari para intelijen bahwa musuh telah merekrut anak menantu raja untuk ikut berperang. Dan yang terpenting adalah musuh telah mengirim pangeran ingusan itu untuk memimpin pasukan berkekuatan 800.000 orang. Mendengar hal itu, raja pun tertawa. Menurutnya mereka hanya mencari mati saja, karena menantu raja itu menyuruh pasukannya untuk berbaris dan bermain-main saja. Dan menurutnya menyerang mereka itu akan sangat mudah. Sang perwira itu pun mengangguk setuju dan dia melapor pada raja kalau dia juga telah mengirimkan perwira tingginya untuk menghancurkan pasukan itu. Sementara itu, di tempat di mana pasukan Jansen berada, para musuh terlihat semakin dekat. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata api. Selain itu, di belakang mereka tampak puluhan kendaraan lapis baja yang sedang meluncur dan siap untuk menyerang. Pasukan Jansen merasa kaget melihat kekuatan musuh yang akan mereka hadapi, yang mana mereka itu adalah sekelompok pasukan bersenjata api lengkap dan puluhan tank kerajaan Jidao di belakangnya. Namun, sesuai perintah dari Jansen, mereka harus segera melawan dan membunuh semua musuh yang menyerang. Mereka pun segera membentuk formasi bertahan. Sementara itu, di langit juga muncul puluhan helikopter musuh yang juga siap untuk menyerang. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi pasukannya Jansen. Namun mereka tidak pantang mundur. Salah seorang anggota pasukan dengan penuh semangat segera mencabut pedangnya dan berteriak untuk menyerang. Saking semangatnya, dia tidak menyadari kalau ada teman di sampingnya yang terkena pedangnya. Untung saja, pedang itu hanya mengenai helmnya dan bukan kepalanya. Helm orang itu pun terlepas. Menyadari kesalahannya, dia pun buru-buru meminta maaf. Namun, betapa terkejutnya dia ketika mendapati temannya tadi ternyata adalah seorang wanita. Dan wanita itu adalah Wuxiang, yang juga merupakan putri dari rajanya. Anggota pasukan itu segera bertanya pada sang putri, kenapa dia ada di rombongan pasukan itu. Setahunya, Jansen telah meminta sang putri untuk tetap di sana. Cepat-cepat putri itu menutup mulut prajurit itu dan memintanya untuk diam dan tidak mengatakan apapun yang telah dilihatnya. Prajurit itu pun mengangguk paham. Sang putri pun memalingkan wajahnya ke arah lain dengan ekspresi kesal bercampur dengan malu. Dari dalam tenda, Jansen mendengar teriakan-teriakan pasukannya. Dia yang penasaran dengan apa yang terjadi lantas melihat keluar. Di pusat komando dari tim penyergapan pasukan sektor kanan, Jenderal Kyo tampak sedang mengamati peta pertempuran yang ada di depannya. Salah satu prajurit memberikan selamat padanya. Mereka tak pernah menyangka kalau sektor kanan pasukan musuh bergerak seperti siput dan mereka berhasil menyergapnya.
Jika mereka bisa mengalahkan pasukan itu, maka mereka akan membuat sang musuh berhenti membual. Jenderal Kyo pun sependapat dengan pendapat prajuritnya. Dia menganggap keputusan musuh mengirim seorang bocah untuk memimpin sebuah pasukan adalah sebuah kekonyolan. Kembali ke tempat pasukan sektor sebelah kanan, Yansen terlihat bergegas keluar dari dalam tendanya. Dia menatap langit dan ia melihat ada puluhan helikopter terbang di atasnya. Dari dalam tenda terdengar pelayannya berteriak panik. Yansen pun terdiam sejenak. Di atas tempatnya berdiri, terlihat sebuah helikopter bergerak berputar dan mulai melakukan tembakan. Seorang prajurit mendekat dan bertanya pada Yansen, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Dia pun menyarankan Yansen untuk segera mundur demi keamanan dirinya. Namun secara mengejutkan, Yansen malah melompat dan melesat pergi naik ke atas pedangnya. Secepat kilat dia terbang dan menyerang helikopter-helikopter yang terbang di atasnya. Dan dengan kekuatannya, dia berhasil menghancurkan puluhan helikopter itu. Mata prajurit itu pun terbelalak tak percaya melihat apa yang telah dilakukan oleh Yansen. Sementara itu, di barak Kerajaan Wu, sang penasehat meminta prajurit segera melaporkan kabar apa yang dibawanya. Sesuai perintah, prajurit itu pun segera melaporkan bahwa pasukan sektor kanan telah disergap oleh musuh dan saat ini sedang bertarung. Mendengar hal itu, sang penasehat pun merasa sangat kesal. Dia telah memberikan belasan perintah, namun tetap saja musuh masih bisa menyergapnya. Prajurit itu juga melaporkan kalau pasukan Yansen kalah jumlah dan musuh pun dipersenjatai dengan persenjataan berat. Sang penasehat terlihat semakin kesal. Dia pun bertanya kepada Jenderal Chen, dari manakah dia mendapatkan pasukan kultivator itu? Namun Jenderal Chen masih terus tenang, karena ia berpikir bahwa seharusnya Yansen itu cukuplah tangguh. Di tempat lain, prajurit dan pelayan Yansen masih terbelalak melihat apa yang telah dilakukan oleh jenderal mereka pada helikopter-helikopter yang telah menyerang mereka. Yansen dengan mudah menghancurkan kendaraan-kendaraan besi itu seperti meremas sebuah kerupuk. Dan kini yang tersisa di langit hanyalah kepulan asap dari ledakan puluhan helikopter tersebut. Prajurit lain yang berada di kejauhan merasa keheranan akan apa yang telah terjadi. Prajurit yang bersama pelayan tadi segera mendekatinya dan bertanya, "Jenderal Yansen, apakah kita akan menyerang balik?" Namun Yansen menjawab, "Mundurlah, aku akan menangani mereka sendiri." Prajurit itu pun kembali kaget mendengar perintahnya Yansen. Sementara itu prajurit yang berada di garis depan masih berusaha menahan serangan tank musuh. Meskipun mereka ragu apakah akan bisa melawan kendaraan berat itu menggunakan kekuatan magic yang mereka miliki. Hingga tiba-tiba Yansen datang dan melompat turun ke tengah-tengah mereka. Dia meminta pasukannya untuk berhenti melawan. Melihat siapa yang datang, para prajurit segera mematuhi perintah dan menghentikan perlawanan. Di sisi lain, musuh juga melihat kedatangan Yansen. Melihat ciri-ciri fisiknya sama seperti yang dilaporkan. Tiba-tiba, komandan pasukan musuh pun memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan dan segera mundur. Yang ternyata alasan mereka mundur adalah dikarenakan mereka telah meluncurkan rudal-rudal untuk menghancurkan pasukannya Yansen. Dan komandan musuh itu pun yakin bahwa Yansen dan pasukannya akan hancur berkeping-keping karena serangan rudal-rudal itu. Tiba-tiba Yansen menggerakkan tangan kanannya ke atas ke arah datangnya rudal-rudal itu, hingga di saat ia menurunkan tangannya ke bawah, tiba-tiba sebagian rudal-rudal itu berbelok arah dan menyerang pasukan tank musuh, dan sebagian lagi rudalnya menjadi remuk dan kemudian meledak di udara sebelum sampai ke arah pasukannya Yansen. Pasukan musuh pun terkejut dan panik dengan apa yang telah terjadi. Di kejauhan, sang putri pun terusik dengan suara ledakan dan beranjak keluar dari dalam tendanya. Dia pun kaget menyaksikan apa yang telah terjadi. Semua orang yang ada di medan pertempuran itu masih terpana dan terkesima. Seorang prajurit datang melapor kepada Jenderal Kyo kalau semua rudal-rudal mereka telah berhasil dihancurkan. Jenderal juga sudah melihatnya dan lalu dia memerintahkan pasukannya untuk mengisi ulang senjata. Sementara itu, pasukan Yansen terlihat bangga dengan apa yang telah dilakukan jenderalnya. Kini mereka percaya kalau pemimpinnya bukanlah seorang anak kecil biasa. Bahkan mereka menganggapnya sebagai dewa. Sedangkan Wuxiang yang menyaksikan dari kejauhan, dirinya telah menduga bahwa hal seperti itu pasti akan terjadi. Namun musuh masih belum menyerah. Mereka kembali bergerak untuk menyerang.
Sedangkan pasukan Jansen yang merasa bahwa serangan pertama musuh telah habis, maka kini adalah giliran mereka untuk menyerang. Jenderal Kyo keluar dari tendanya dan mengamati langsung jalannya pertempuran. Dia merasa heran dengan apa yang telah dilakukan Jansen. Namun di sisi lain, Jansen yang dibicarakannya lalu hanya menganggapi musuhnya dengan sepele. Di kerajaan Jidao, tampak seorang prajurit melapor kepada raja. Dia melaporkan kalau serangan ke sektor kanan pasukan musuh telah berhasil digagalkan dan semua rudal yang diluncurkan tidak berfungsi. Raja pun marah mendengar laporan itu, sedangkan sang penasehat yang menduga ada seseorang yang sangat kuat di pihak musuh. Dia lantas ingin melihat sendiri apa yang telah terjadi di garis depan. Lalu, proyektor pun dinyalakan. Di area pertempuran, pihak kerajaan Jidao ternyata telah mengirimkan wartawan perang untuk melakukan siaran langsung. Jenderal Kyo lalu menghadap ke kamera dan mengatakan kalau semuanya masih terkendali. Di hadapannya, ada Jansen yang merasa heran dengan apa yang dikatakan jenderal itu. Namun tiba-tiba, Jenderal Kyo malah mulai melakukan pergerakan mengumpulkan energi Ki. Hingga di saat energi telah terkumpul dan membentuk sebuah bola energi yang sangatlah besar, pasukan Jansen yang melihat apa yang sedang dilakukan pimpinan musuh pun langsung berteriak ketakutan. Sedangkan Jansen, dia mulai semakin kesal karena melihat ada yang menyerangnya dengan jurus ciptaannya. Lalu Jenderal Kyo berteriak dan melemparkan bola itu sembari mengatakan, "Jurus merubah Ki menjadi naga versi raksasa." Naga energi itu pun meluncur ke arah pasukannya Jansen. Melihat hal itu, Jansen pun tak tinggal diam. Dia pun segera mengangkat tangannya untuk menangkal serangan musuh. Dan lalu, Jansen malah menyerap serangan dari Jenderal Kyo dan mengumpulkannya di tangannya. Semua orang pun lagi-lagi dibuat terkesima oleh aksinya Jansen. Jansen terlihat memejamkan mata. Tangan kanannya masih terlihat mengeluarkan sinar berwarna kehijauan. Dari kejauhan tubuhnya tampak diselimuti oleh kilatan petir berwarna hijau. Dan lalu Jansen pun berteriak, "Kenapa kalian selalu menggunakan skillku untuk melawanku?" Ia pun melemparkan kembali energi Ki yang diserapnya dengan kekuatan yang berlipat-lipat. Semua orang terkejut dan pasukan musuh terhempas ketika serangan Jansen diluncurkan. Hingga di saat serangan itu sampai di permukaan, tempat di mana pasukan musuh berada pun meledak selayaknya terkena serangan bom atom. Dan dalam sekejap, pasukan musuh itu pun menghilang. Tak tersisa satupun dari mereka. Sang raja dan penasehatnya yang sedang menyaksikan siaran langsung itu pun dibuat keheranan. Dia tak percaya hanya dengan sekali ledakan pasukannya langsung musnah. Sang penasehat raja terlihat berpikir sejenak. Lalu dia menyarankan raja untuk menarik mundur pasukannya. Semua pasukan akan ditarik ke ibu kota dan akan diperintahkan untuk tetap waspada. Di lain tempat, tepatnya di barak kerajaan Wu, seorang prajurit kembali datang membawa laporan dari medan perang. Dia melapor kepada penasihat raja kalau pasukan yang dipimpin Jansen telah kembali pulang dengan aman. Ternyata sang penasehat telah mengetahui hal itu, lalu dia menanyakan apa yang telah terjadi dan bagaimana Jansen bisa melakukan hal itu. Tampak iringan pasukan Jansen pulang kembali ke perkemahan. Sang putri raja ikut berjalan di dalam iring-iringan prajurit itu dan hanya seorang prajurit yang mengetahui kehadirannya. Sesampainya di perkemahan, Jansen langsung mengajak pelayannya untuk pergi memancing. Tak berapa lama, dia pun berhasil mendapatkan ikan. "Wah, Jenderal Jansen tidak hanya petarung yang hebat, melainkan juga pemancing yang handal," puji si pelayan. Di barak utama, terlihat sang penasehat raja sedang menunggu kehadiran Jansen untuk rapat. Namun karena yang ditunggu tidak kunjung datang, akhirnya kesabaran sang penasehat pun habis. Dia pun berdiri sambil menggebrak meja yang ada di depannya. "Di manakah komandanmu? Kenapa aku tak melihatnya ada di sini untuk rapat?" ucapnya marah. Seorang prajurit menjawab pertanyaan itu dengan nada ketakutan dan memberitahu sang penasehat kalau Jansen sedang memimpin sebagian besar pasukannya untuk pergi ke kolam pemancingan. Penasehat raja pun terlihat semakin jengkel dan marah mendengar jawaban itu. Jansen masih terlihat asik memancing ditemani pelayannya. Tiba-tiba datang seorang prajurit membawa berita buruk padanya. Dia memberitahukan Jansen kalau hanya dirinya yang tidak hadir di dalam rapat para jenderal, dan Dewan Jenderal sudah kehilangan kesabaran. Karena di barak ini, tidak mematuhi perintah akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran.
Jansen hanya diam saja, seolah-olah tidak peduli. Karena Jansen hanya diam saja, pelayannya lantas menyarankan dia untuk segera pergi mengikuti rapat. Mendengar hal itu, Jansen lalu menjentikan jarinya. Ternyata Jansen memanggil Raja Neraka dan memintanya untuk pergi menghadiri rapat sebagai perwakilannya. Dan Raja Neraka pun hanya bisa menyanggupi perintah rajanya. Kembali ke barak utama di mana rapat sedang dilangsungkan. Tampak jenderal dari pasukan sektor kiri mengemukakan pendapatnya tentang Jansen. Menurutnya, keberhasilan mengalahkan serangan musuh itu adalah karena keberanian pasukan mereka dan bukan karena Jansen. Baginya, sekalinya Jansen itu seorang bocah, ya tetaplah bocah. Dari luar tenda terdengar suara penjaga melaporkan kalau jenderal dari pasukan sektor kanan telah datang. Para peserta yang sedang menunggunya tak sabar ingin melihat penampakan sang jenderal. Masterku meminta untuk menghadiri rapat ini. Jadi, apa yang kalian ingin katakan? Tanya Raja Neraka yang sontak saja membuat mereka terkejut. Jika kau memerlukan sesuatu, cukup katakan padaku. Tambah Raja Neraka yang lagi-lagi semua orang dibuat kaget dengan perkataannya. Termasuk sang penasihat raja. Lalu semua orang pun berpikir kalau kemenangan yang dicapai Jansen hari ini pastilah berkat bantuannya. Lagi pula, siapa juga yang berani mengundang Raja Neraka untuk ikut ke dalam rapat? Singkat cerita, setelah rapatnya selesai, sang penasihat raja segera bergegas menemui Jenderal Chen. Dia menanyakan keanehan apa lagi yang Jenderal Chen datangkan. Jenderal Chen menjawabnya dengan santai. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya pada sang penasehat bahwa itu adalah menantunya sang raja. Namun sang penasehat membantah jawaban itu karena bagaimanapun juga hal itu tidaklah cocok dengan penampilannya dan apalagi sosok itu juga hampir saja meledakkan seluruh benua. Dan dia merasa seharusnya sosok itu lebih tepat dikatakan sebagai sebuah bencana. Sekali lagi, Jenderal Chen menanggapi kekhawatiran sang penasehat dengan santai. Dia meminta sang penasehat untuk menyadari bahwa pasukan kerajaan musuh telah ditarik dari pertahanan. Jadi seharusnya mereka juga merasakan sesuatu yang tak wajar. Jenderal pun lalu meminta sang penasehat agar sebaiknya beristirahat dengan mengambil cuti beberapa bulan. Namun sebelum sang penasehat pergi, Jenderal Chen menanyakan level kultivasi sang penasehat saat ini. Middle Harmony. Dan hampir sampai puncak, jawab sang penasehat. Dia lantas menanyakan maksud akan pertanyaan Jenderal Chen yang juga adalah pamannya. Dan sang paman malah menyuruh keponakannya itu untuk membangun hubungan baik dengan Jansen. Dengan begitu bocah itu akan mau membantunya untuk naik ke alam surgawi. Sang penasehat merasa heran dengan maksud kata surgawi yang diucapkan pamannya. Hingga akhirnya dia kembali bertanya pada pamannya. Apa mungkin yang dimaksudkan sang paman adalah anak itu berasal dari alam surgawi? Dan pamannya pun menjawab bahwa itu adalah benar. Jenderal Chen sudah tak meragukannya lagi bahwa memang Jansen berasal dari alam surgawi. Langit terlihat sangat cerah dan berwarna biru. Terlihat beberapa orang yang terluka sedang berbaring di tempat terbuka. Jansen yang sedang dalam perjalanan pulang dari memancing melihat di depan orang-orang itu. Lalu dia bertanya pada pelayannya tempat apakah itu. Sang pelayan menjawabnya kalau itu adalah pusat bantuan medis. Di tempat itulah para prajurit mereka yang terluka disembuhkan. Jansen lalu berhenti sejenak dan mengamati tempat itu. Dia memandang berkeliling dan tertarik pada seorang prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Prajurit itu menderita luka pada tangannya dan seorang gadis terlihat sedang berusaha membantu menyembuhkannya. Dia memegang lengan prajurit itu dan memintanya untuk tidak terlalu tegang. Jansen tertarik untuk melihat proses penyembuhan itu. Gadis itu sepintas terlihat merapalkan sesuatu, lalu perlahan-lahan kedua jarinya mengusap lengan prajurit yang terluka. Lalu dengan kemampuannya dia membuka bejana di sampingnya dan mengeluarkan 2 butir pil. Lalu dia menyerahkannya kepada si prajurit. Pil itu dapat digunakannya untuk menyembuhkan luka yang lebih serius. Dia meminta si prajurit untuk mengambil pil itu dan mengatakan padanya setelah 5 hari beristirahat lukanya akan sembuh. Jansen yang sedari tadi memperhatikan lalu bertanya pada gadis itu, terapi apakah itu tadi? Gadis itu pun menjawab kalau terapi itu bernama alchemy. Jansen tertawa mendengar nama terapi itu. Kakak, apa kau mau mengajariku? Tanya Jansen. Tidak, siapakah kau? Tanya gadis itu. Jansen pun lalu hanya merengut karena kakak itu tidak bersedia mengajarinya.
Ternyata gadis itu adalah sang penasihat raja yang sedang menyamar. Dia ingin tahu apakah Yansen benar-benar berasal dari alam surgawi. Namun melihat Yansen yang tidak tahu tentang alchemy, dia menjadi ragu apakah anak itu benar-benar berasal dari alam surgawi. Lalu dia kembali bertanya pada Yansen, apakah dia benar-benar berasal dari alam surgawi? Ya, aku memang berasal dari sana, jawab Yansen dengan penuh semangat. Namun gadis itu tetap tak percaya dengan jawaban yang diberikannya. Menurutnya, tak mungkin orang yang berasal dari alam surgawi tidak tahu tentang seni alchemy. Guruku tidak pernah menginginkan aku untuk mempelajari hal itu. Dia bilang, itu hanyalah mantra untuk orang rendahan yang akan merusak hati kami. Jawab Yansen mencoba menjelaskan. Lalu dia pun menanyakan pada gadis itu, apa sebenarnya kegunaan dari alchemy? Gadis itu pun menjelaskan kalau alchemy dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit dan cedera. Bahkan alchemy juga mampu membuat seseorang menjadi kekal dan tak terlihat. Yansen terlihat bersemangat mendengar penjelasan itu. Dalam hatinya gadis itu tak percaya kalau ada seorang guru yang tidak mengajari muridnya sebuah magic. Bagaimana mungkin seorang guru yang tidak mengajari magic memanggil dirinya dengan sebutan guru? Bukankah kultivasi immortal adalah tentang belajar magic untuk menjadi seorang ahli tahu yang hebat? Jika aku punya guru semacam itu, pasti aku akan menguburnya hidup-hidup, ucapnya dalam hati. Sementara itu, Yansen terus membujuknya untuk mau mengajarinya. Lalu gadis itu bertanya, apa yang bisa diberikan Yansen padanya sebagai imbalan? Yansen pun termenung sesaat. Dia mencoba berpikir dan akhirnya dia menemukan sebuah ide. Aku bisa mengajarimu teknik merubah ki menjadi naga sebagai imbalannya, jawab Yansen. Gadis itu pun menolak apa yang ditawarkan oleh Yansen karena menurutnya jurus itu telah merenggut kemampuan kultivasi orang-orang di kerajaan Wu. Lagi pula gulungan teknik yang asli hanya ada di kerajaan, jadi tak mungkin Yansen bisa melakukannya. Hingga tiba-tiba Yansen menunjukkan sesuatu di telapak tangannya. Gadis itu pun terlihat kaget melihat apa yang ada di telapak tangan Yansen, karena itu merupakan bagian bentuk dari pembentukan jurus merubah ki menjadi naga. Ini adalah kesepakatan yang sebenarnya, ucap Yansen pada gadis itu. Gadis itu pun terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia heran dari mana Yansen bisa mendapatkannya. Bahkan sekalipun Yansen bisa mendapatkannya, seharusnya bocah seusia Yansen tidak boleh berlatih menggunakannya. Yansen terlihat bingung untuk menjawab pertanyaannya si gadis. Bagaimana aku mendapatkannya? Jurus itu kan memang jurus ciptaanku, jawabnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Apa? Teriak wanita itu. Tunggu dulu. Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Apa kau bilang itu teknik ciptaanmu? Yansen lalu mengangguk membenarkannya. Jadi, ini semua adalah kesalahanmu, ujar wanita itu sembari memegang kerah baju Yansen dan menariknya. Apakah kau tahu betapa buruknya apa yang telah terjadi di alam ini? Semua orang bertarung dikarenakan teknik bodohmu itu. Lanjut wanita itu memarahi Yansen. Benar. Lalu aku dihukum dan disinilah aku sekarang. Bukankah begitu? Yansen menanggapinya kemarahan gadis itu dengan santai. Lalu dia pun menceritakan kalau gurunya telah menyita catatannya dan melarangnya untuk menulis lagi. Dan dia pun sudah tidak bisa melakukan hal itu lagi. Dasar bodoh, kata gadis itu. Yansen kembali membujuk gadis itu, namun dia tetap saja menolak mengajarinya. Lalu Yansen mencoba dengan cara lain. Dia mengatakan kalau dia masih memiliki banyak teknik. Siapa tahu gadis itu akan tertarik sebagai imbalannya. Mendengar hal itu, gadis itu balik bertanya pada Yansen, bukankah gurunya telah melarangnya untuk menulis lagi? Aku memang tidak bisa menulis lagi, tapi itu bukan berarti seseorang tidak bisa menuliskan untukku, jawab Yansen. Gadis itu pun kelihatan mulai tertarik. Lalu Yansen melanjutkan perkataannya. Aku akan mendikte, kau yang menulis, dan ini 2 kali lebih bagus daripada teknik merubah ki menjadi naga. Ternyata gadis itu pun belum tergoda. Dia masih menolaknya dengan alasan dunia ini sudahlah sangat kacau. Yansen pun merasa kehabisan akal untuk bisa membujuk gadis itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara gadis itu mengatakan kalau Yansen bisa belajar jika dia benar-benar ingin mempelajarinya. Yansen pun terkejut senang. Apakah kau setuju untuk mengajariku? Tanyanya memastikan. Gadis itu pun mengangguk, namun dia meminta Yansen untuk berjanji tentang suatu hal. Jika suatu saat dia bisa pergi ke surga, maka Yansen harus datang menyelamatkannya dengan kekuatan klannya.
Lalu dia pun menyodorkan selembar kertas perjanjian untuk ditandatangani Jansen. "Tidak masalah," ucap Jansen sambil merenggut kertas perjanjian itu. "Ini bukanlah sebuah masalah. Aku adalah orang yang menepati janji," lanjut Jansen. "Mari, ikutlah denganku," ajak gadis itu. Lalu mereka pun pergi bersama. Sambil berjalan di samping gadis itu, Jansen menegaskan dirinya akan cepat belajar. Dan begitulah, masternya Jansen sangatlah tahu akan kejeniusannya Jansen dan juga kerusakan apa yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu dia tidak mengajarkan teknik apapun padanya. Namun, Jansen malah mempelajari semua teknik yang dimiliki orang-orang. Dan dengan cara itu, Jansen secara resmi telah memasuki jalur kultivasi dewa. Perjalanan Jansen masih terus berlanjut. Bagaimana jadinya Jansen setelah mempelajari banyak teknik yang lainnya? Nantikan terus kelanjutannya.